Sementara itu LPSK menolak permohonan perlindungan terhadap mantan kekasih Mario Dandi, anak AG. LPSK menilai status AG tidak memenuhi syarat. Terkait hal ini kuasa hukum AG mengaku bingung karena pihaknya merasa tidak menerima alasan dari LPSK terkait penolakan itu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan mantan kekasih Mario Dandi AG. LPSK menilai status AG tidak memenuhi syarat sebagai terlindung sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 lantaran status AG saat ini sebagai anak berkonflik dengan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, LPSK hanya dapat melindungi seorang yang berstatus saksi dan korban. Meski menolak, namun LPSK memberikan rekomendasi agar AG mendapat pendampingan dari Kementerian PPA serta dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memastikan hak AG sebagai anak dapat terpenuhi. Kepada yang bersangkutan, LPSK tidak bisa, karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dan dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berada pada hukum ini dalam proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Menanggapi hal ini, kuasa hukum AG Mangato Toding Alo menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan perlindungan untuk AG sejak masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan David Ozora. Lebih lanjut, Mangato mengatakan rekomendasi LPSK kepada Kemen PPA dan KPAI dirasa tidak perlu karena dua lembaga itu sudah lebih dulu hadir mendampingi anak AG. Mangato juga mengaku tidak diberikan alasan terkait penolakan itu. Ia pun menyinggung LPSK yang memberikan pendampingan dengan pihak yang berstatus terdakwa. Sementara itu, di sisi lain, LPSK menerima permohonan perlindungan dari saksi kunci penganiayaan terhadap David Ozora, N dan R, yang merupakan orang tua dari teman David. Perlindungan terhadap keduanya diberikan karena permohonan memenuhi syarat perlindungan sesuai undang-undang yang berlaku. Adapun jenis perlindungan yang diberikan kepada R berupa pemenuhan hak prosedural, sedangkan terhadap N merupakan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Dari Jakarta, Tim Liputan MGN. Baik, langsung saja kita membahasnya bersama Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, kemudian ada kuasa hukum pelaku anak AG Sony Hutahayan, serta pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Kang Asep, Bang Sony. Ya, saya langsung ke Pak Maneger dulu dari LPSK. Kita sekilas memang tahu alasan yang disampaikan kenapa menolak pengajuan perlindungan hukum perlindungan begitu ya terhadap pelaku anak AG. Alasannya adalah tidak sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang 31 2014. Tapi mungkin lebih gamblang bisa diceritakan Pak Maneger Nasution. Apa alasan menolak perlindungan terhadap anak AG? Ya, makasih. Betul, pada akhir Februari yang lalu, melalui kuasa hukumnya, AG meminta mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK untuk diberikan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural. Ketika kita sudah mendapatkan permohonan, maka kemudian LPSK melakukan apa yang disebut dengan penelaahan. Mungkin publik mengenal dengan investigasi. Kita kemudian sudah berkoordinasi dengan para pihak, kemudian kita mintain keterangan dan seterusnya, dan kita melihat bagi tim LPSK sudah cukup dapat informasi berkaitan dengan penilaian apakah pemenuhan terhadap syarat sudah terpenuhi apa belum. Seperti yang kita ketahui sebetulnya, kalau boleh langsung ke sana Pak. Kalau boleh langsung ke poinnya, yang menjadi penolakan tidak sesuai dengan Undang-Undang 31 2014-nya di poin apa saja? Ya, saya menjelaskan ini supaya nyambung kenapa kemudian LPSK memutuskan ya. Tetapi setelah kita melakukan penelaahan, maka pada tanggal 13 Maret yang lalu dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK,
Kemudian LPSK memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh AG dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai terlindung LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Untuk Isinya apa, diketahui pasal 5? publik bahwa 5 ayat 3 itu berkaitan dengan subjek hukum yang bisa dilindungi oleh LPSK. Subjek hukum yang bisa dilindungi oleh LPSK itu ada 5. Satu, boleh ia sebagai saksi korban, atau ia saksi ahli, atau ia saksi pelapor, atau ia saksi pelaku yang kemudian kita kenal istilah justice kolaborator ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa AG memang di awal itu diajukan sebagai dalam permohonan awal itu statusnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum ya. Berhadapan dengan hukum tentu kalau dalam pengetahuan hukum umum itu disebut sebagai saksi ya. Saksi ya. Tapi kemudian seperti kita tahu jalanan AG kemudian berubah status dari anak yang berhadapan dengan hukum kemudian menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku anak. Nah, karena itu dalam pandangan LPSK dengan status AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, maka kemudian subjek perlindungan yang bisa diberikan oleh LPSK. Nah, karena itu LPSK melakukan dalam persidangan itu kita memutuskan untuk menolak. Tetapi ada 2 keputusan kita sebetulnya. Satu, menolak permohonan, tapi yang kedua kita ada rekomendasi memang. Karena kita menyadari betul bahwa AG ini anak-anak kita, ya, usia anak yang meskipun berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, sebagai anak punya hak-hak yang harus negara hadir. Ya. Karena itu kemudian LPSK memberikan rekomendasi betul tadi kepada negara, khususnya Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, dan kemudian juga kita tembuskan ke teman-teman KPI. Pak Maneger, boleh saya minta tanggapan dulu dari Pak Sony ya. Pak Sony, kalau tadi beberapa waktu juga kita baca bahwa dari pihak anak AG atau kuasa hukum anak AG tidak melihat ada alasan yang diberikan dari LPSK. Nah, yang malam ini Anda mendengarkan alasan itu, apakah bisa diterima, Pak Sony? Oke, terima kasih Mas Indra. Bisa kita konfirmasi sampai pada malam ini, detik ini, kita baru menerima rekomendasi ya. Kita belum menerima salinan resmi penolakan yang dimaksud. Namun untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Manajer barusan, kalau memang alasannya itu Pak, kan kita memang tadi Bapak sampaikan bulan Februari akhir, kita masukkan suratnya, yang mana di situ masih saksi. Nah kemudian Pak, sebenarnya pas di Polres itu pada tanggal 3 Maret Pak, pada tanggal 3 Maret ketika ditetapkan oleh Polda sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, kita tanyakan ke LPSK apakah ini masih berlaku gitu loh, karena kita tahu apakah jadi biar ini nanti tidak menjadi polemik gitu Pak, kan kita tanyakan di sana apakah ini masih berlaku. Dari LPSK bilang dikirimkan saja dokumennya segala macam gitu Pak. Jadi sebenarnya kita tidak masalah sebenarnya Pak, Bapak tidak melakukan perlawanan sekarang, tapi kan kita komunikasikan dari awal gitu loh Pak. Kita komunikasikan sejak prosesnya, bahkan juga tim LPSK kita berikan. Tim LPSK juga kan berdiskusi langsung dengan anak AG pas di Polres Pak. Jadi jangan ketika kita ngerasa kita buat komunikasi yang baik, kita buat hal seperti ini. Jadi masalahnya ini lebih pada Anda mempermasalahkan soal komunikasi LPSK terhadap pihak Anda begitu ya, Pak Sony ya? Bukan soal hasilnya. Nah, sampai sekarang ya salah satunya komunikasi dong. Sampai sekarang diumumkan ke publik, kami kuasa hukumnya pun belum menerima salinan resmi, gimana coba? Yang kedua, pas tanggal 3 Maret itu, pas masih kita udah submit memang akhir Februari, tapi di situ ada administrasi segala macam. Tapi kita tanyakan, masih ada nih WA-nya di saya nih. Pak Sony, Pak Asep, dan juga Pak Maneger, kita tahan dulu ya, kita harus dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mengapa pelaku anak AG tidak bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK? Meskipun tadi disebutkan sudah ada rekomendasi, saya langsung kembali ke Pak Sony ya. Ada poin yang dimana Pak Sony tadi menyebutkan persoalan komunikasi.
Kalau itu boleh saya sedikit ke lebih substansinya misalnya Pak Sony, apakah di luar soal komunikasi ini artinya Pak Sony menerima alasan tidak masuk pada kategori yang bisa dilindungi oleh LPSK Pak, anak AG ini? Kalau kita posisinya sekarang ya Mas Indra ya, karena kita lihat sudah banyak ya dari kepolisian, dari Kemen PPA, dari Kemensos, dari Kemenhukam, mereka sudah jalan sebelum ada bahkan rekomendasi dari LPSK itu. Jadi kami sangat tidak mempermasalahkan ya apa yang disampaikan oleh LPSK tersebut, Mbak. Karena kita sudah melihat sistem untuk anak ini jalan gitu. Yang sekarang kan yang kita agak ini udah kita komunikasikan di awal gitu, bahkan pas penetapan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum gitu kan. Cuman ini juga kemarin disebutkan diucapkan di media, tapi kami pun kuasa hukum belum menerima gitu. Jadi yang harusnya tidak polemik menjadi polemik, itu saja sih sebenarnya yang kami ini kan Mbak, karena kita sangat percaya sekarang dengan sistem yang sudah dibangun oleh kepolisian, Kemen PPA, Kemensos dan juga Kemenhukam. Jadi kita tidak ada masalah terkait. Oh, berarti ini tidak menjadi persoalan sebenarnya Pak? Kalau dari sisi Pak Sony kalau sekarang kami dan keluarga juga, kami dari tim kuasa hukum dan keluarga juga sangat tidak masalah dengan itu. Kita udah diskusikan, walaupun sampai sekarang kita dengarnya dari media, padahal kita juga bersurat resmi. Jadi hanya kecewa pada soal itu saja ya, soal komunikasi yang tidak sampai salinan ininya juga belum ada ya, belum diterima ya. Lebih kepada administratif berarti Pak Sony ya? Ya kalau kita sih lihatnya sekarang karena sudah, dan intinya Mas, dari awal kami ajak LPSK masuk dalam kasus ini, kami sampaikan langsung, agar bisa ada institusi negara yang bisa membantu secara netral melihat kasus ini secara objektif. Itu saja yang dari awal kami maksudkan, kenapa kami mengikutkan lembaga seperti KPAI, ada LPSK, biar lembaga-lembaga yang dibiayai negara ini ikut melihat kejadian ini secara objektif. Jadi tidak ada yang seperti apa. Saya ingin kali ini mendapat pandangan dari Kang Asep sebagai pakar hukum pidana melihat, karena ini mau nggak mau memang sudah menjadi polemik dan ada perbincangan di sini soal bagaimana di kasus yang lain, ini pernah diutarakan juga dari tim kuasa hukum anak AG ya, soal bahwa LPSK pernah dalam kasus yang lain tidak mempermasalahkan soal pasal 5 itu, artinya ada yang berstatus terdakwa tapi mendapat perlindungan juga dari LPSK. Kang Asep melihat aturan terkait syarat seseorang mendapatkan perlindungan dari LPSK ini seperti apa kira-kira Kang Asep? Yang pertama, hak setiap warga negara untuk minta perlindungan ke LPSK sebagai saksi maupun korban. Makanya namanya juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Nah, itu. Dan hanya sekali pertegas ya, hanya LPSK yang memberikan JC, di luar itu nggak boleh lah. Sekarang banyak lembaga-lembaga memberikan JC, ya. Saya juga kaget. Sekarang punya data itu. Dan sekali lagi silahkan ke LPSK, karena LPSK dari mulai penyidik di awal sampai akhir itu. Dan sudah perlu, karena lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, hanya lembaga itulah yang berwenang untuk mengeluarkan, dikabulkan tidak. Faktanya kan ada yang dikabul dan ditolak, kita menyaksikan kepada purnama. Nah, karena lembaga LPSK adalah lembaga negara, asasnya dikenal het permoden van res matehin. Jadi kalau lembaga itu mengeluarkan keputusan, ya harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Jadi ketika ada warga negara ditolak atau dirugikan oleh putusan lembaga negara, ya gugat aja di peradilan tun. Itu aja hukum dulu ya. Nah sekarang faktanya sekarang yang terlibat adalah seorang anak, sudah barang tentu ya. Anak ini berlaku ya ketentuan-ketentuan tentang anak. Apapun yang dia lakukan, ya berlaku undang-undang anak, apapun sistem peradilan anak. Tapi itu kan pemeriksaan. Nah sekarang yang berkenaan dengan kliennya Mas Sony ini, kan kenyataannya ditolak, ya sekarang kita hormati. Tapi kalau keberatan, silahkan Mas Sony lakukan upaya hukum ya terhadap LPSK. Ya. Kalau tadi nanti saya akan tanyakan ke Mas Sony, tapi dari sisi pandangan soal persyaratan dan lain sebagainya itu kan yang sempat salah satu yang dimasalahkan di kasus yang lain untuk yang terdakwa pun mendapat perlindungan begitu. Kang Asep gimana kajiannya Kang Asep? Ya gini, kan LPSK yang tahu kan Pak Manajer Nasution, ada tahapan, ada esmen, ada penilaian. Itu yang tahu. Katakanlah sekarang benar atau salah. Katakanlah sekarang anggap LPSK ini kan salah. Ya, ajukan tadi karena harus dianggap benar itu.
keputusannya LPSK, head modern Vanres Mategi itu kan sekali lagi kita tidak bisa di luar itu. Katakan sekali lagi salah, ya ajukan upaya terhadap putusannya itu. Nah, apalagi kalau benar, karena yang tahu asesmen tentang bagaimana proses orang ditolak atau diterima yang diberi kewenangan oleh undang-undang ada LPSK, ya. Nah, kecuali kalau memang kita misalkan bisa membuktikan sebaliknya, tadi saya katakan bahwa putusan LPSK ini salah. Nah, kita kan saya nggak tahu nih. Selama ini kan juga kita tahu bahwa LPSK banyak mengabulkan, banyak menolak juga kan. Nah, artinya ya semua warga negara harus menghormati. Itulah aturan main di Republik ini. Sekali lagi saya tidak tahu ya alasan detailnya Pak manajer Nasution yang tahu itu kan, dan alasan semuanya Pak Sony yang tahu. Nah, sekarang faktanya katakanlah ditolak ya sebagai ya orang yang dilindungi, ya kita hormati. Oke, baik. Saya ke Pak Sony dulu sebelum kembali ke Pak Manager ya. Pak Sony akan mengambil kira-kira membawa ini ke PT UN? Seperti tadi misalnya ada gambaran yang disampaikan oleh Kang Asep? Seperti yang tadi saya sampaikan, Mas, dari awal itu kami mengajak LPSK ini, kami melihat mana lembaga negara yang menurut kami masih netral, biar bisa melihat persoalan ini dengan baik. Karena kami juga di sana memberikan akses seluas mungkin biar kita secara objektif melihat ini. Nah, kalau sudah memang ditolak, kami terlalu jauh untuk ke Petun, karena kami melihat sudah ada dari pihak kepolisian ya, dari Polres kemarin, dari Polda, dari Kemen PPA, dari Kemensos, dari Kemenhukam sudah bekerja luar biasa menurut kita terkait ini. Jadi agak kita sangat jadi tidak mempersoalkan lagi ya LPSK ya. Oke. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Manager, mungkin bisa menjelaskan kembali urutan apakah memang hanya di pasal 5 saja dari Undang-Undang 31 2014, karena kita membaca juga apakah ini terkait juga yang pasal 28 ayat 1 huruf A ya, yang menyebutkan soal sifat pentingnya keterangan saksi atau korban. Sementara kalau kita dilihat ada saksi yang dinilai jauh lebih penting, yaitu saksi Ibu N. Lalu kemudian huruf D juga di ayat yang sama. Ini terkait dengan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban. Kalau melihat dari fakta dalam rekonstruksi yang kemarin sudah berlangsung, disebutkan pelaku anak AG ini juga ikut merekam, kemudian juga di saat itu sambil merokok dan lain sebagainya. Itukah yang menjadi pertimbangan juga? Saya bertanya apakah ini yang juga menjadi pertimbangan dalam LPSK menentukan layak mendapatkan perlindungan atau tidak. Begitu Pak Manager. Mas Indra, pertama saya ingin mengatakan ke publik bahwa kami tentu bekerja berdasarkan mandat undang-undang. Kami melakukan penelaahan 30 hari maksimal kerja dan harus sudah diputus, dan ini alhamdulillah sebelum 30 hari kita sudah bisa menyelesaikan. Soal tadi Bang Sony belum sampai, memang begini, setelah diputus oleh LPSK, LPSK punya kewajiban menyampaikan keputusan LPSK itu paling lambat 7 hari setelah keputusan. Jadi memang kalau belum sampai Bang Sony mungkin dalam proses ya, karena memang 7 hari paling lambat setelah keputusan. Kemudian yang ketiga soal kok LPSK pernah memutus orang yang jadi pelaku jadi terlindung LPSK. Pelaku yang kita maksud di situ, Mas Indra, itu adalah pelaku yang mau kerjasama, disebut dengan justice kolaborator. Itu memang kita terima kalau memenuhi syarat. Nah, persyaratan, saya lanjutkan, kalau ini tadi misalnya di pasal 5 ayat 3, memang ada persyaratan untuk jadi terlindung LPSK itu. Pertama betul tadi, Mas Indra, soal sifat penting keterangan. Pertanyaannya, AG ini masih punya informasi penting nggak untuk mengungkap kasus itu? Dengan status apa? Misalnya kalau ia jadi saksi, ya bukan jadi saksi gitu. Ia sudah menjadi pelaku, atau dalam istilah sistem peradilan anak sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Karena itu tidak memenuhi persyaratan dari segi urgensitas atau sifat penting keterangan. Yang kedua memang soal rekam jejak. Pelaku tidak bisa dilindungi oleh LPSK berdasarkan undang-undang, kecuali kalau pelaku yang mau kerjasama atau justice kolaborator. Nah, karena itu kemudian LPSK memutuskan untuk tidak bisa menerima atau menolak permohonan AG sebagai terlindung LPSK.
Soal teknis Bang Sony, insya Allah nanti saya nanti akan ingatkan sebelum 7 hari memang sudah harus sampai kepada yang bersangkutan. Baik. Begitu SOP yang kita. Mungkin Kang Asep bisa Begitu, menambahkan juga kalau kemudian ini ke depan jadi ada 3 hal tadi yang sudah dijelaskan, menurut Kang Asep seperti apa? Ada soal syarat subjeknya dengan status, kemudian ada soal rekam jejak dan soal sifat pentingnya informasi yang diberikan. Kang Asep, mohon maaf audionya masih mute mungkin ya, Kang Asep. Ya, yang paling gampang itu kan bagaimana perlindungan dari LPSK selama ini kita belajar semua dari undang-undang LPSK itu kan saksi pelaku yang bekerja sama membuka tindak pidana. Itu yang paling gampang. Nah, apakah nanti kliennya Mas Sony ini akan membuka aib yang lebih besar dan bisa baru sanggup kerja sama dengan LPSK? Ya, saya pikir itu pasti ya kalau itu dapat ya dengan rincian dengan persyaratannya pasti dikabulkan LPSK. Tapi kalau tidak terpenuhi, kalau misalkan malah dia pelaku utama, ya nggak bisa pasti. Itu pemahaman yang paling gampang lah, sederhana lah gitu. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Manager Nasution, kemudian Pak Sony Huta Hayan dan juga Kang Asep Iwan Irawan telah bergabung bersama kami di